Tetapi apa yang dialami oleh Ayub itu baru permulaan penderitaan. Karena puncaknya adalah dengan dirinya sendiri. Ayub mengalami penyakit karena dalam langkah yang pertama iblis tidak berhasil menaklukkan Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap saleh dan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dia memiliki respon yang baik. Sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, biarkan Tuhan yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kembali bertemu Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Setan datang menyelonong, saudara. Mau tahu ngapain Tuhan dengan anak-anaknya, saudara? Sehingga Tuhan lihat, setan, Tan, kayak mana Tan? Udah kau lihat hambaku Ayub itu? Kau udah buat apapun kepada dia, tapi dia mesti tetap saleh dan jujur dan benar. Apa jawab setan? Pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi engkau perlu tahu apa yang dikatakan kitab Mazmur itu berharga di mata Tuhan. Kematian orang-orang yang dikasihi itu benar. Nyawamu berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu virus, tidak ada setan sebesar manapun juga yang bisa mengambil nyawa anak-anak Tuhan kalau bukan Tuhan yang memanggilnya. Halo. Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan memuji Ayub. Setan bilang, iyalah, coba ambil nyawanya. Demi nyawanya orang siap berbuat apapun. Kulit ganti kulit. Silakan ambil semua, yang penting aku selamat, aku hidup, umurku panjang. Silakan. Tapi Tuhan bilang apa? Silakan kau sentuh dia, silakan tubuhnya kau jamah. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saking gatalnya pakai beling, saudara. Kita paling garuk pakai kuku kalau gatal. Ini saking gatalnya, saudara, pakai beling, pecahan-pecahan kaca. Itu yang dibuat Ayub untuk gosok-gosok badannya, saking gatal. Menderita sekali dia. Gak cukup setan dengan semua harta, dengan anak-anaknya, dengan semua yang lain. Bahkan tubuh Ayub pun ingin disentuhnya. Tetapi sampai saat itu Ayub mesti punya istri. Apa kata istrinya? Ayat 9 pasal 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat saudara,
Istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masihkah engkau mau terus-terusan ke gereja? Masihkah engkau mau terus-terusan ikut Yesus? Masihkah engkau terus-terusan mau baca Alkitab? Masihkah engkau mau terus-terusan melayani Tuhan? Masihkah bodoh kali kau? Kutuki aja, ngapain kau ke gereja Elim? Ngapain dan ngapain? Orang-orang seperti istri Ayub akan selalu ada di sekitar kita dengan keluhan-keluhannya. Tapi apa jawab Ayub kepada istrinya? Ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah engkau hanya mau terima yang baik aja, yang untung aja, yang rugi kau nggak mau terima? Haleluya. Ayub mengingatkan istrinya, sadar berapa banyak kebaikan yang sudah kita terima. Ingat kebaikan-kebaikan. Ingat kebaikan, ada lagunya itu ya. Ingat kebaikannya, ingat kasihnya. Nanti saudara nyanyi sendiri di rumah saudara. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan. Ini baru sakit sedikit dia udah mengeluh bersungut, Tuhan. Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Baru sakit gigi saudara, udah nyanyi seperti itu. Kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Baru satu proyek gagal. Kenapa kau izinkan? Ayub berkata kepada istrinya, sudah gilakah engkau? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Ingat berapa banyak Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayub merespon dengan baik. Respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita, sekalipun hal itu negatif, hal itu membawa situasi yang tidak enak dan nyaman, itu penting sekali untuk mengubah frustasi menjadi suatu terobosan. Ayub frustasi dia, frustasi saudara. Ya koyak bajunya. Puncaknya saudara, datang kawan-kawan yang baik. Di ayat 11 sampai ayat 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sahabat-sahabat yang baik,
Tapi semua sahabatnya ini umurnya lebih muda. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Ayub. Kalau saudara baca nanti seterusnya tentang ketiga sahabatnya ini, mereka seperti anggota komselnya Ayub. Ayub sering melayani mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kemudian puncaknya mulai di pasal 30. Nanti pulang saudara baca bagaimana sahabat-sahabatnya mulai mengkritik Ayub. Sahabat-sahabatnya mulai berkata, adakah orang benar di dunia ini? Bagaimana mau hidup benar? Mungkin kau ada dosa, mungkin kau ada kesalahan. Itu sebabnya pada hari ini kau menuai karma. Apa yang kau alami ini karena karma. Enggak mungkin engkau mengalami begitu banyak penderitaan-penderitaan ini kalau bukan karena kesalahan-kesalahan yang kau perbuat di masa lalu. Engkau tidak benar-benar saleh, engkau tidak benar-benar jujur. Dan ini terjadi seperti benih lalang yang ditaburkan iblis di antara gandum. Inilah yang membuat sempat Ayub goyah dan mulai marah dengan Tuhan. Kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Sampai akhirnya kalau saudara baca di pasal 40 dan seterusnya, Tuhan menantang Ayub. Aku pencipta langit dan bumi, aku tahu apa yang aku perbuat. Wah, luar biasa cerita. Baca saudara. Kita nggak punya waktu banyak untuk mengupas itu semua di sini. Ini pengalaman yang luar biasa. Baca seluruh kitab Ayub itu. Sampai akhirnya di pasal 42. Ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, saudara perhatikan ini baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini aku hanya mendengar tentang dirimu, tentang kebesaranmu dari orang, dari pendeta. Selama ini aku hanya mendengar tentang perbuatan-perbuatan ajaibmu di dalam Alkitab. Tetapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami Tuhan di dalam penderitaannya. Seringkali di dalam sukacita, di dalam kesenangan kita nggak mengalami Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam kitab Pengkhotbah, adalah lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itu kita merenungkan tentang nasib kita, tentang kehidupan kita, tentang akhir kehidupan kita. Jadi ketika engkau mengalami duka cita pada saat ini, ketika engkau mengalami masalah pada hari ini,
Itu baik bagimu. Karena disitulah waktunya engkau merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu baik bagimu. Hari Senin malam, Ibu Naomi bilang gak usah cerita, tapi Tuhan menggerakkan saya. Jam 2 pagi tiba-tiba kami lagi tidur. Kebetulan di atas kamar saya itu adalah yang dicor di belakang, yang saya tanam-tanam bunga. Kalau saudara lihat dari tempat parkir kelihatan itu ya. Jadi karena itu dicor, kami nggak tahu ada hujan. Karena biasanya ya kayak rumah tingkat ya. Kalau saudara tinggal di ruko kan nggak sadar kalau hujan turun. Tapi kalau seng pasti kedengaran. Jadi kami nggak tahu ada hujan. Tapi tiba-tiba ada benda keras yang jatuh menimpa bangunan kami itu. Dan kami terkejut, apa itu? Apa itu? Dan jatuhnya bukan sekali. Dia jatuh sekali berdiri gini, kemudian jatuh lagi. Dan kemudian pindah lagi sampai ke rumah belakang, rumah mama di sana. Kami keluar kamar, lihat ada apa. Saya langsung lihat ke depan. Angin kencang, badai. Kemudian istri lihat ke tangga. Lihat, nampak langit sudah. Rupanya persis kayak kejadian Ayub, runtuh atapnya itu, sama kayu-kayunya lengkap semua, sengnya satu set, diangkat dengan angin kencang. Waduh, apa ini? Angin kencang bertiup. Ya udah terjadi, gak bisa buat apapun. Dan akhirnya Semi juga keluar. Saya kasih tahu, lihat Sem ada apa. Karena Semi juga punya masalahnya sendiri di kamarnya, pergumulannya sendiri, saudara. Saya pun bingung waktu saya buka kamar, Semi lagi nyapu-nyapu jam 2 pagi. Ya. Ada apa dengan Semi, nanti saudara cari tahu aja sendiri. Jam 2 pagi dia nyapu-nyapu di depan kamar. Tapi itu yang terjadi, akhirnya masuk. Kalau Reni dengan Mei udah terbang tadi mana, mungkin lagi di Samosir atau di mana. Sampai akhir gak bangun-bangun saudara ya. Dan akhirnya udah Semi pun udah keluar. Saya hanya aja, ayo kita duduk. Dennis Morris juga akhirnya keluar kamar. Kami menaikkan lagu, ayo kita nyanyi. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Karena mau lakukan apa? Siapa yang mau menentang kemahakuasaan Tuhan dan segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita? Respon kita adalah diam dan tenang dan mensyukuri atas semua yang terjadi, apakah itu baik atau buruk. Kadang-kadang itu menurut anggapan kita buruk, tapi belum tentu itu buruk. Karena pasti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Itu respon saudara.
Sehingga pada hari Selasa itu, ya karena sudah janjian dengan Pak Manase, ada acara yang memang harus diikuti. Mau buat apa? Nggak bisa buat apa-apa. Ya lebih baik saya ikuti acara yang ada, mendukung acara yang ada. Itu yang bisa saya perbuat. Saya nggak bisa mengatasi masalah-masalah lain. Karena ada hal-hal yang di luar daripada kekuatan kita. Ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kasih rumah ini. Tuhan yang berikan kemampuan kepadaku untuk membangun rumah ini. Tuhan juga yang akan membuat rumah ini berdiri kembali. Haleluya. Haleluya. Semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan aku akan mengalami mujizat-mujizat. Dan aku akan berdiri dan berkata, selama ini aku mendengar dari kata orang, tetapi sekarang aku mengalaminya. Mataku sendiri melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Tidak pernah terlambat kuasanya. Tidak pernah terbatas kuasa Tuhan. Tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada keadaan apapun yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tidak ada, saudara. Kebaikan-kebaikannya begitu luar biasa. Respon kita akan mengubah frustasi menjadi suatu terobosan. Terobosan, terobosan, terobosan. Hal-hal yang besar yang akan dikerjakan Tuhan. Karena banyak hal dalam hidup ini iblis tidak akan senang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Iblis tidak pernah senang melihat Tuhan memberkati anak-anaknya. Iblis cemburu ketika melihat Tuhan membelai anak-anaknya dan menyayangi anak-anaknya. Tahukah engkau begitu berharga di hadapan Tuhan? Engkau dikasihinya, engkau biji matanya, dia peduli kepada engkau, dia sayang kepada engkau. Tidak ada satu helai pun rambutmu yang jatuh tanpa sepengetahuan dia. Sebegitu dia mengasihi engkau. Apa yang kau takut? Apa yang kau khawatir? Bahkan musuh-musuhmu, karena teman bisa berubah menjadi musuh, sahabat sekalipun bisa berubah menjadi musuh. Seperti Daud katakan di Mazmur 23, engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang terjadi kepada Ayub? Kita baca di dalam Mazmur 42 ini ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Zobar orang Nama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Responmu terhadap masalah, responmu terhadap penderitaan yang kau alami, responmu terhadap sakit yang kau alami, responmu sangat penting yang akan mengubah frustasimu menjadi terobosan-terobosan kemenangan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, marilah pada hari ini engkau belajar membuat respon yang benar. Ketika engkau membuat respon yang benar, maka engkau akan lihat pemulihan terjadi kepadamu, maka engkau akan lihat air menjadi anggur, maka engkau akan lihat ratapanmu menjadi tari-tarian, maka engkau akan melihat penyakitmu disembuhkan, maka engkau akan lihat hari depan yang penuh harapan terjadi kepadamu, maka engkau akan lihat kemenangan-kemenangan yang terjadi di dalam dirimu. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Responmu sangat penting. Responmu terhadap masalah yang terjadi kepadamu akan merubah frustasimu menjadi terobosan kemenangan. Responmu, bagaimana selama ini engkau meresponi masalah-masalah? Apakah engkau meresponinya dengan menangis, menyesali semua yang terjadi dan menyalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan, marah dengan hamba Tuhan, marah dengan segala situasi? Itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Tapi responmu yang benar akan membantu engkau, menolong engkau untuk mendapat kemenangan.